Halo teman-teman, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan konsep biaya dan produksi. Nah sebelum itu dari kelompok 8 kita ada Made Bobi Mahendra Putra, Kadek Krisna Barmasta, dan Imade Krisna Adi Senjaya. Nah kita masuk ke materi biaya jangka pendek. Biaya jangka pendek adalah konsep penting dalam teori produksi dan biaya yang menjelaskan struktur biaya yang dihadapi perusahaan ketika setidaknya satu faktor produksi tetap. Adapun komponen biaya jangka pendek yang pertama fixed cost, di mana biaya tidak berubah meskipun jumlah output berubah. Dengan rumus total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Nah yang kedua ada fixed cost sama dengan total cost dikurangi variable cost. Yang kedua ada variable cost, yaitu biaya variabel berubah sesuai dengan tingkat output. Nah dengan rumus variable cost sama dengan koefisien 10Q atau menunjukkan biaya variabel linear ditambah koefisien 0,5Q kuadrat atau menunjukkan pertumbuhan biaya yang meningkat secara kuadratik. Nah yang ketiga ada biaya total atau total cost. Nah biaya total adalah jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Dengan rumus total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Yang keempat ada biaya rata-rata atau average cost. Nah biaya rata-rata dihitung untuk menentukan biaya rata-rata per unit output. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada average fixed cost. Nah dengan rumus average fixed cost sama dengan biaya tetap atau fixed cost dibagi output. Yang kedua ada average variable cost dengan rumus average variable cost sama dengan variable cost dibagi output. Nah yang ketiga ada average total cost dengan rumus average total cost sama dengan total cost dibagi output. Nah jadi sama dengan average fixed cost ditambah average variable cost. Yang kelima ada biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal menunjukkan biaya tambahan untuk memproduksi satu unit output lebih. Dengan rumus biaya marginal atau marginal cost sama dengan average total cost dibagi perubahan dalam jumlah output. Selanjutnya ada biaya jangka panjang. Biaya jangka panjang adalah periode di mana perusahaan memiliki waktu dan sumber daya untuk mengubah seluruh struktur produksi mereka untuk mencapai efisiensi maksimum. Analisis biaya jangka panjang fokus pada satu, biaya rata-rata jangka panjang. Biaya rata-rata jangka panjang adalah biaya rata-rata per unit output yang harus dikeluarkan perusahaan dalam jangka panjang ketika semua faktor produksi bersifat variabel. Berikut rumus untuk menghitungnya, di mana LRAC sama dengan biaya rata-rata jangka panjang, Q sama dengan jumlah output. Kurva LRAC menunjukkan bagaimana biaya rata-rata per unit output berubah dengan variasi dalam skala produksi ketika semua input dapat disesuaikan. Yang kedua ada biaya marginal jangka panjang. Biaya marginal jangka panjang, biaya tambahan yang dikeluarkan dari peningkatan produksi satu unit output dalam jangka panjang ketika semua input dapat divariasikan. Berikut rumus untuk menghitungnya, di mana LRMC sama dengan biaya marginal jangka panjang sama dengan perubahan biaya total jangka panjang sama dengan perubahan jumlah output. Kurva LRMC menunjukkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit output tambahan dalam jangka panjang. Berikutnya ada biaya total jangka panjang. Biaya total jangka panjang adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi sejumlah output tertentu setelah semua input dioptimalkan. Rumus LRTC sama dengan LRVC, di mana LRTC sama dengan biaya total jangka panjang, habis itu LRVC sama dengan biaya variabel jangka panjang. Kurva LRTC menunjukkan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi berbagai tingkat output dalam kondisi jangka panjang yang efisien. Kurva pembelajaran. Dalam dunia manajemen produksi dan operasi, efisiensi tidak hanya dicapai melalui perencanaan, skala produksi, atau manajemen biaya tetap dan variabel. Yang pertama ada definisi dan dasar teori. Kurva pembelajaran adalah representasi matematis dari hubungan antara volume output, kumulatif, dan biaya per unit produksi. Yang kedua ada bentuk kurva pembelajaran. Kurva pembelajaran biasanya berbentuk eksponensial ke bawah, mencerminkan bahwa biaya per unit tinggi pada awal produksi tetapi menurun dengan cepat seiring meningkatnya output sebelum akhirnya mendata. Secara sistematis, kurva pembelajaran dapat dinyatakan sebagai di mana C sama dengan biaya rata-rata per unit setelah memproduksi Q unit, A sama dengan biaya dari unit pertama,
Q sama dengan total output kumulatif, B sama dengan eksponen pembelajaran atau biasanya negatif. Nilai B menunjukkan laju penghematan biaya dari pembelajaran. Semakin besar nilai absolut dari B, semakin curam pengurangan biaya. Yang ketiga ada manfaat dari implikasi kurva pembelajaran. Kurva pembelajaran memiliki implikasi penting bagi pengambilan keputusan manajerial dan strategi bisnis jangka panjang. Yang pertama ada penetapan harga dinamis. Perusahaan dapat menetapkan harga rendah pada awalnya untuk menangkap volume penjualan karena biaya akan menurun seiring pengalaman produksi. Yang kedua, perencanaan kapasitas dan produksi. Kurva pembelajaran digunakan untuk memperkirakan biaya masa depan dan merancang kebutuhan kapasitas jangka panjang. Yang ketiga ada estimasi biaya proyek. Dalam sektor proyek seperti manufaktur pesawat atau konstruksi, estimasi kurva pembelajaran membantu menetapkan anggaran yang realistis. Yang terakhir ada strategi kompetitif. Perusahaan yang belajar lebih cepat memiliki keunggulan kompetitif melalui biaya yang lebih rendah dan margin yang lebih tinggi. Yang keempat ada batas kurva pembelajaran. Meskipun berguna, konsep kurva pembelajaran memiliki keterbatasan. Yang pertama, tidak semua proses produksi menunjukkan efek pembelajaran yang signifikan. Dalam industri jasa atau pekerjaan rutin, kurva ini mungkin akan mendatar lebih cepat. Yang kedua, kurva ini dapat terganggu oleh perubahan dalam teknologi, perputaran karyawan, atau gangguan operasional. Dan yang terakhir, kurva ini mengasumsikan kestabilan dalam lingkungan kerja, padahal dalam praktiknya terdapat fluktuasi di pasar dan kebijakan perusahaan. Nah, adapun peran manajer dalam minimasi biaya. Nah, jadi manajer berperan penting dalam meminimalkan biaya produksi. Mereka menganalisis struktur biaya, mengoptimalkan proses kerja, memanfaatkan teknologi, dan mengelola tenaga kerja secara efisien. Selain itu, manajer memastikan bahan baku tersedia, tepat waktu, dan merencanakan kapasitas produksi agar tidak terjadinya pemborosan. Nah, jadi kesimpulannya, efisiensi biaya dan manajemen produksi adalah fondasi utama keberlanjutan dan daya saing perusahaan. Biaya jangka pendek dan jangka panjang memberikan panduan yang berbeda dalam mengelola input produksi. Kurva pembelajaran menunjukkan bahwa pengalaman dan inovasi dapat meningkatkan efisiensi. Namun, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada para manajer dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, sekian penjelasan kami terkait dengan konsep biaya dan produksi. Kami pamit undur diri dan terima kasih.